Biar ada goncangan dikit Asik. tuh. Justru itu yang dibutuhkan. Untuk ngecek shock breakernya ya, kuat apa enggak. Kalau flat-flat aja nanti Iya. Jadi at least matematika kamu 60 aja atau 70 gak apa-apa gitu. Kamu udah hopeless Mereka ya? sampai kayak gitu. Gue kayak, Halo Music Lovers, balik lagi di Soundcore Podcast bareng gue Cakri Miller. Ya seperti gue kayaknya kalau tiap weekend jadi penanda waktu ya. Karena kalau hari Sabtu waktunya sedikit relax dengerin musik. Boleh lah nontonnya Nusantara TV sahabat kita. Karena ada gue dan sahabat-sahabat musisi tanah air yang keren-keren hadir di sini. Kita mau berbagi cerita nih soal gimana perjalanan mereka di musik, meskipun atau mungkin mereka yang musisi-musisi yang udah legend yang sudah lama nggak nongol terus kita kangenin bisa muncul ke sini, dan musisi-musisi yang lagi merintis karir mereka di industri musik kita undang juga ke sini buat cerita soal musik mereka. Karena setiap musik pasti punya cerita. Oke, ada siapa di episode Soundcore Podcast hari ini? Ada cowok ganteng, harus diakuin tuh di depan tuh, kayak dia udah senyum-senyum di samping gue nih. Ada Jordi Riz, halo. Halo, guys. Gue gak bohong kok, beneran cakep ganteng kan, anak orang. Apa kabar? amin. Baik Apa dong, kabar, baik Jor? dong. Are you good? Oke, I'm good juga karena tamunya hari ini bakalan keren-keren pastinya. Jordi Riz, nama panjang lo tuh apa sih sebenarnya? Ini kan nama keren, nama panggung. Enggak juga. Enggak juga sih, itu sebenarnya lebih ke singkatan aja. Jadi Riz itu dari Rizkyanda. Oh, Jadi karena kepanjangan jadi Riz Rizkyanda. aja gitu. Oke. Tapi kalau Jordi juga terlalu pendek. Tapi kalau Rizkyanda juga kepanjangan, jadi akhirnya Jordi Riz aja gitu. Oke, nama Jordi tuh ngingetin, nggak tahu ya, lo sempat dengar apa enggak yang Ada. Bukan masalah lu kan. bukan masalah, bukan. Lo justru ini penyanyi cilik, Oh iya? bule kecil, dan itu belum ada istilah viral dulu, tapi Oke. dia viral banget. Jordi namanya, nanti di browsing aja. Gue punya Riz sih. Apa itu gue jangan bilang? Bukan ya? Gak mungkin lo. Ini yang nonton Soundcore Podcast mungkin yang tahu Jordi jadi nostalgia, tapi jadi nggak bisa nostalgia sama Jordi Riz ya, tapi karena berbeda nih. Nggak Bedanya apa? Karena Jordi ini justru lingkup lo itu diawalin masuk ke dunia entertainment justru dari peran, film, sinetron, series gitu ya. Iya. Sampai akhirnya lo datang ke sini, ini kan ada punya visi misi ya. Mau Betul. mempromosikan singlenya dia Iya, nih. betul. Tapi mau up close and personal dulu sama lo. Oke. Nah itu tadi gue bilang, lo ngawalinnya di dunia peran. Bahkan lo kuliah juga kaitannya sama film dan ya, produksi-produksi. Iya, film industri sih. Iya, film industri Film gitu dan kan ya. televisi, benar. Apa yang ngebuat lo akhirnya masuk ke dunia entertainment? Jeng-jeng. Oke, ternyata gue gak siap sama jawab itu. Gue tadi mancing doang kita Iya. pertanyaannya. Pertanyaannya bukan itu. Oke. Jujur sebenarnya gue gak expect juga ke entertainment. Karena dari kecil gue lebih ke mikir pilot atau pianis, something yang lebih praktikal gitu kan. Tapi mungkin ya again ya, people change, manusia berubah. Terus kayak gue suka banget, gue tuh sering banget terinspirasi sama film yang gue tonton. Atau kayak aktor-aktor yang gue tonton. Film kayak apa yang Action oke. atau mau romance apapun, tapi maksudnya bukan tentang ceritanya mungkin, tapi bagaimana Proses dia pembuatannya. bagaimana dia menjalani karakternya atau karakter itu sendiri yang jadi karakter itu gitu Oke. kan. Akhirnya gue bingung tuh kuliah kan. Kuliah apa nih gue gitu kan. Gue tuh gak tahu mau kuliah apa. Gue minta nyokap gue untuk at least kasih gue waktu 1 tahun untuk gue mikir gue mau apa. Tapi dia kayak gak bisa Jordi, kamu terus kuliah kamu segini-gini lagi. Mikir kuliahnya aja 1 tahun. Kuliahnya berapa lama nih ya? Oke, terus. Habis itu akhirnya pilih deh Jordi, kayak "Aduh, apa ya? Yaudah deh UMN gitu. Jurusan apa film? Terus kayak, aku juga gak tahu sebenarnya ngapain gue milih itu gitu loh. It's just out of the
di luar otak gue aja kayak ya udah akhirnya terjun lah ke situ. Oke, nah berarti berkenalannya itu kalau untuk film dan produksi film dan film TV itu ya dari kuliah sebenarnya Dari ya. kuliah ya. Nah berarti dari situ juga lo berkenalan dengan ya itu tadi film dan akhirnya memerankan cukup banyak judul yang udah lo peranin gitu. Dimulai dari situ sih. Karena itu emang karena dari waktu SD, SMP, SMA ya bener-bener ya gue emang sekolah kayak biasa aja. Anak-anak biasa, sekolah aja gitu. Sekolah aja yang mikirnya gitu ya, sampai sekolah akhirnya aja. ditawarin casting yuk gitu. Iya bener-bener. Casting itu sebenarnya udah jadi pintu antara wow bagaimana nasibku nanti masa depannya ini. Iya yang udah mikir kayak kerja kantoran tiba-tiba kayak kok yang tidak pasti gitu. Oke. Tapi sejauh ini yang membuat lo apa ya nempel di dunia entertain apa Jar? Yang lo kerasan gitu. Sampai beberapa judul sudah lo produksi, sampai akhirnya nanti lo nyebrang juga nih ke sisi entertain yang lain nih, musik. Mungkin karena gue selalu sadar kalau misalkan gue bukan orang yang pinter di akademik. Kayak itu terbukti. Kayak Jujur gak apa-apa. Iya emang. Karena gue juga emang selalu menjadi anak yang sering remedial waktu gue SD, SMP sampai SMA. Oke, Gitu. Itu udah harus gue remedial. Oke. Jadi kayak oke, emang gue gak jago dari sini. Dan ayah ibuku juga sadar, dia sampai kayak gini, Jordi at least matematika kamu 60 aja atau 70 gak apa-apa gitu loh. Nyokap bokap udah hopeless Mereka ya. sampai kayak gitu. Gue kayak Oke. gila, baik banget orang tua gue gitu kan. Nggak baik hopeless orang tua. Terus akhirnya, tapi gue di musik, di gambar, di apa, itu guru-guru gue selalu seneng sama gue gitu. Oke. Yang gue lihat ya. Akhirnya kayak, apa di sini kali ya yang gue suka, yang gue bisa lah at least. Ini mungkin yang bikin gue tahan karena ini yang bisa gue lakuin. Lebih kayak gitu sih. Bisa lo jadi bisa lebih tekun dan benar-benar fokus Lebih fokus. di ya. hal yang di luar akademik itu ya. Dan Iya. ternyata seni peran, hal-hal yang praktikal tadi lo bilang ya. Effortnya lebih nggak banyak dibanding gue harus ngelakuin akademik. Karena belajar lebih susah buat gue kayak gitu. Oke, nah kita loncat saat sekarang lo udah masuk ke industri filmnya atau ya gitulah industri entertainment yang spesifik misal film, terus series, cerita, ya macam-macam lah ya, sinetron dan FTV. Dibanding sama musik yang lagi baru lo nyebrang nih ke musik, ada perbedaan yang signifikan dong pasti. Tapi apa yang paling akhirnya lo udah di posisi ini jangan-jangan gue akan milih nih antara dua pilihan ini nih antara musik dan peran nih. Udah nyampe situ belum? Kepikiran cuman untungnya belum. Kepikirannya udah ada tapi belum sampai ada Belum waktu sebelum harus sampai ada memilih. verge hal itu, belum sampai aku harus milih juga untungnya. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya apa? Kenapa aku harus milih ya? Iya, kenapa enggak sudah ada di posisi itu dan kira-kira nih akan belok kemana nih seorang Jordi Rich ini nih? Kalau jujur aja ya, aku sih pengennya bisa ngerjainnya dua-duanya. Karena again, orang yang kerja kantoran aja, ini bukan industri entertainment kan gitu. Mereka ngerjain banyak hal gitu. Gak cuman mengerangkap lah pasti gitu loh. Gak cuma satu hal yang mereka kerjain yang mereka bisa doang gitu. Jadi, and sekarang jujur aja ya, semua serba mahal. So I think we have to do a lot of things. Punya banyak ini ya. Iya. Punya banyak lubang pendapatan Harus ya. kita punya pendapatan itu, tapi kan yang aku lakuin yang aku bisa dulu gitu kan. Tapi mungkin nanti yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan emang mempertahankan emang ya kalau bisa sih dua-duanya ya gitu. Karena dua-duanya aku suka gitu. Dua-duanya ngasih aku kenyamanan dan dua-duanya ngasih aku ketidaknyamanan juga gitu. Oh, baiklah. Iyalah, ini ya yang black and white gitu Right, kan yeah. pasti kan. True. Lo ini juga gak sih? Nulis juga gak sih? Nulis lagu. Nulis lagu atau ya ini dalam hal ini ya mungkin kalau ke film dan background pendidikan lo mungkin udah mulai coba-coba nulis skrip, ke musik nulis lagu gitu. Oh, justru kalau skrip gue gak pernah karena emang it's not in my apa namanya expertise. Tapi kalau misalkan lagu aku bisa. Cuman again itu yang masih aku pelajarin kayak bukan hal yang aku udah jago lah gitu. Masih tapi aku udah aku beberapa tulis lagu ada. Oh, oke. Nah, ini nyebrang ke musik gitu ya. Ya. Kebanyakan juga kalau kita bilang artis-artis sekarang mereka juga namanya kebantu dikenal karena medsos mereka. Betul, Mereka bikin konten juga yang berkaitan sama profesi mereka atau kebiasaan mereka gitu kan. Nah, lo kayaknya salah satu yang juga manfaatin itu, lo cover lagu juga gak sih? Iya. Ya kan. Nah, dari situ tuh sebenarnya yang ngebuat lo
akhirnya nge-cover lagu karena emang lu suka nyanyi atau punya ada misi yang nantinya soalnya gue mau ini nih, mau nyoba rilis single nih mungkin gitu nggak? Atau emang ya gue seneng gonjreng-gonjreng dan dua-duanya. Again, kayak sekarang apa yang gue lakuin tuh semuanya udah ada misinya. Kayak nggak sepatah kayak ya udah gue ngelakuin aja lah, kayak peduli amat whatever happens, nggak gitu juga sih. Karena kayak di zaman yang sekarang yang udah serba media, kita mesti portfolio tuh di mana-mana kan, bisa di media, bisa di Instagram, bisa di kalian yang kantoran CV segala macem, mungkin gak di media gitu. Ya that's my portfolio di situ. Orang nggak bakal lihat CV aku, that's not kerjaan aku nggak lihat CV gitu kan. Jadi mau aku nulis single, mau aku enggak, mau aku acting atau apa, kayak aku bakal terus ngelakuin yang itu semua sih. Karena ya misinya itu. The portfolio sih. Iya betul-betul. Portfolionya ya memang hari gini ya media sosial itulah sebenarnya portfolio seseorang ya. Tapi juga nggak menutup juga kayak emang aku seneng sih. Karena kan aku juga dibantu. Awalnya aku tuh nggak suka cover. Aku nggak pede banget sama suara aku. Nggak pede sama suara. Sama sekali. Karena ngerasa kan kadang ada orang gini, gue nggak bisa nyanyi, gue false. Padahal begitu nyanyi, wow gitu, Maria Carey. Kalau itu pick me sih. Kalau ini gue lebih ke gue sering lihat banyak orang nyanyi yang emang mereka jago gitu. Jadi kalau misalkan disandingkan sama gue di saat itu, nggak tahu sekarang mungkin juga, itu gue ngerasa kayak masih banyak nih teknik yang mesti gue pelajarin untuk gue bisa mengakui diri gue bisa nyanyi. Kayak gitu loh. Tapi kayak akhirnya ada temenku nih yang waktu itu ngebantuin aku kayak udahlah Jor, bikin aja gabut gitu loh. Mau suka mau nggak, yang penting iseng aja, cobain dulu gitu. Ya udah aku bikin. Dan itu sih temen aku ada namanya Ray. Dia ngebantuin aku untuk akhirnya suka sama bikin cover-cover gitu. Nanti kalau dibikin EP kredit title-nya ada nama Ray. Kita jeda dulu ya Music Lovers ya. Kita akan lebih ngulik lagi soal singlenya Kakak Jordi Riz di segmen berikutnya. So stay tune di Soundcore Podcast. Aku tak peka, tapi kau tahu ku selalu ada. Saat ku coba buatmu percaya, katamu cinta tak sekedar kata. Gitu aja ya, karena gue lagi serak. Wow, oke deh, tetap tepuk tangan. Tepuk tangannya everybody. Wow. Ini dunia musik itu sebenarnya kalau dibilang yang nggak awam-awam banget, nggak baru-baru banget juga sih ya buat Jordi gitu ya. Iya, nggak baru. Tapi lo mengakui ada nggak kelemahan lo gitu sebagai musisi baru gitu ya, baru terjun di industri musik ini untuk nyanyi, karena nyanyi kan itu tadi ya, lo harus sering-sering berlatih vokal, dari panggung ke panggung itu juga kan ngebentuk lo juga banget. Gitu kan, iya pokoknya lo nyanyi live tuh kayaknya ngebentuk banget gitu. Nah, apa yang lo akuin dan lo sadarin lo masih ada di term belajar gitu? Oke. Dari segi suara juga aku masih banyak belajar sih. Karena sampai sekarang kan aku juga masih melanjutkan les vokal kan tiap minggu. Itu harus sih. Sama yang paling aku ngerasa, ini aku lemah banget. Itu adalah stage performance. Karena meskipun lo acting kayak udah biasa gitu. Beda. Beda karena kalau misalkan kita lagi acting, kita dikasih skrip. Terus kita tinggal menjalankan itu, dan kita biasanya sebelum kita ngelakuin actingnya kita juga udah latihan kan, udah reading sama orang-orang, kita udah punya gambaran dan background karakter yang udah kita buat bahkan buat satu kata doang gitu loh. Tapi kalau misalkan situ kan kita ngelihat situasi, kayak kadang-kadang kita udah nyiapin kata-kata, nyiapin kayak mental lah, tapi tiba-tiba nanti ada anak yang kayak gimana, atau penonton yang tiba-tiba menyepi, atau makin rame, ada yang nyurang gitu, ngejulit gitu pandangannya, bisa langsung, atau nggak baru datang udah ada yang kayak siapa nih? Kayak gitu matanya ya kan. Kan itu udah kayak energi di panggung tuh udah main energi banget soalnya. Sekalinya kita gak bisa makan tuh energi, kita yang kemakan. Kayak gitu kan. Setidaknya teorinya lo udah dapet nih ya. Tinggal banyak-banyak jam terbang untuk nyanyinya lah ya. Oke. Nah, balik ke single pertama, anak pertama. Ini benar-benar debut lah ya di musik ya kan. Mengalah Tetap Salah.
Rilisnya Juni, if I'm not Juni. mistaken. Juni Yeah. 2024. Yes, this year. Ciptaan, Ciptaan ada 6. Ada Fabio Asher, oke. Trakas, Mhm. and then this satu mereka composing group gitu namanya Seek. Oh, oke. Oh, Stick itu sebenarnya mereka grup yang memang Ya. biasa menciptakan lagu. Ada Tapi 4 orang. memang spesialisasinya emang ballads, love ballads atau gimana? Karena ini kan lagu kayaknya mengalah tetap salah, I think that's peka dan sebagainya itu. I think they liriknya. specialize di lagu sih karena mereka emang good at what they're doing sih. Ya, kita juga tahu Fabio Asher juga gitu kan ya. Jadi kayak sih I think ballad, lagu folk, lagu apa dia banyak sih lagunya nggak cuma itu doang. Gimana Jadi- ceritanya lo akhirnya bertemu dengan pencipta-pencipta musik ini dan ya kalau kita tahu Fabio Asher juga berarti kan jadi yang paket komplit di single lo lah gitu. Betul ya. Ketemu sama dia gimana nih mempertemukanmu dengannya? Sebenarnya gue nggak ketemu. Hmm. Jadi gue baru ketemu pas gue udah merilis lagu itu. Oh, oke. Jadi justru sebelum gue merilis dan pas gue lagi latihan tuh lagu segala macam proses pre-productionsnya, itu justru gue belum kenal dia. Tapi tahu nih lagu sebenarnya yang ciptain Tahu kan ada tulisannya kan soalnya iya lagu oke. Cuma Mengatap Salah, hanya lalu- tahu nama itu Iya, gitu ya. terus kayak, Oke. oh Fabio Asher kayak ya udahlah, tadi gue ketemu gitu loh ibaratnya. Oke. Yang ini buat gitu loh kan. Kayak say thank you dong, nggak mungkin nggak. Tapi akhirnya setelah itu baru gue ketemu kayak dia akhirnya. Karena dan demonya juga suara dia. Oh. Dan itu kayak udah ketar. Beban dong. Oh bukan lagi. Oke. Gue nyanyi gimana nih gitu. Karena again biasanya di demo-demo itu tuh orang antara emang kalau misalkan suara orang demo kan beda ya sama suara penyanyi. Betul. Nah Fabio Asher tuh udah penyanyi banget. And once dia demonya suara dia itu kayak somehow lagunya kayak udah Lagunya his, dia jadinya. kayak gitu loh, udah punya dia. Jadi akhirnya kayak gimana caranya ya? Oh ternyata untungnya di nada dia gue terlalu rendah. Untungnya itu masih bisa diutak-atik dikit segala lagi. Jadi kayak seenggaknya itu jadi Bisa milik gue lah. berubah jadi lagunya Jordi iya. Riz. Karena kalau Oke. enggak itu terngiang-ngiang di otak gue suaranya dia. Lama nggak proses lo akhirnya bisa apa ya? Ini kan berarti perang batin lo kan. Gue ini demonya aja udah kayak gini nih, udah Iya. penyanyinya gitu. Dan prosesnya itu lama nggak sampai akhirnya ya sekaligus sama proses kreatifnya lah sampai ini rilis di Juni kemarin. Sebenarnya nggak terlalu lama sih. Kalau misalkan my management juga mereka orang yang cukup lumayan taktik kalau kerjanya. Dan untuk segi kayak menghilangkan dianya dalam lagu itu juga bukannya gampang ya, cuman lebih ke mungkin kan aku juga tipikal orang yang ya udahlah, udah amat mau orang suka mau enggak ya udah. Oke, Ya oke. I'm just gonna sing this gitu. I'm gonna make this mine. Mau orang denger kayak gimana kayak gitu loh. Tapi kan aku juga tetap nggak yang menutup kayak ini tetap lagu Kak Fabio gitu loh. This is Kak Fabio yang buat. Gitu. Tetap nggak mungkin ciri khas dia nggak keluar di situ. Iya gitu. ya, kayaknya kalau Fabio Asher juga kita udah bisa ngenalin dari ininya ya, musiknya, Iya, liriknya gitu kan. Liriknya, Tapi ya alunan flow lagunya Oke. itu udah dia banget soalnya. sekarang ini udah jadi lagunya Jordi Riz ya, ya udah lo harus gimana caranya membawakan lagu itu seperti itu gitu ya, Yes. seperti lo gitu. Ini kan baru satu single nih, Jo. True. Kayaknya ada nih sebenarnya udah punya simpenan beberapa lagu-lagu berikutnya nih kayaknya kan karena kalau nggak salah ya ini ya, Ya. produksi musik atau menjadi single itu kan ya nggak gampang juga. Jadi kalau emang bisa ada satu lagu yang diproduksi ya kenapa enggak sebenarnya udah nyiapin yang lain-lain gitu kan. udah ada. Ada kan pasti kan. Ada. Cuman manajemen saya boleh ya. Saya mau nih keluarkan lagu lagi. Akan menjadi EP kah atau gimana? Kita nggak ngomongin waktu deh, tapi maksudnya ini kan next project lo gitu kan. Kayaknya nggak EP sih. Karena I think it's too fast untuk Oh, oke. gue sebagai penyanyi baru membuatkan EP. Karena again gue juga masih mencari flow gue sebagai penyanyi itu gimana. Karena kan I'm really new pas gue masuk musik tuh kayak gue kayak masuk acting pertama kali rasanya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah gue nggak usah buru-buru, kita jalin aja pelan-pelan. Kita cari kamu bisanya kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau di musik lo mau orang tuh mengenal Jordi Riz itu musiknya kayak gimana? Lo di genre apa? Apa kalau sudah menemukan itu dan ingin pendengar juga menangkap hal yang sama, atau lo membebaskan pendengar
menggambarkan lo seperti apa gitu di musik. Kalau membebaskan ya aku membebaskan mendengar melihat aku seperti apa. Cuman kayak tetap aku juga mau lihat sebagai kayak karena again aku dari acting kan. Jadi it's quite hard untuk kayak memperlihatkan aku sebagai penyanyi kayak gitu loh. Itu dulu sih yang pasti. Tapi yang pastinya juga nggak sebatas kayak karena ada yang pernah bilang kayak Haji Mumpung nih gitu loh kayak padahal iya, kayak iya, iya. Jangan salah saya bisa nyanyi duluan dibanding acting kayak gitu loh. Kalau Oh, buat gitu gue ya, tapi sebenarnya tapi gitu kan ya. orang nggak tahu kayak gitu. And it's okay kalau orang nilai kayak gitu kayak ya udah orang punya penilaian masing-masing. Cuman tetap yang pastinya lagu gue bisa di-enjoy semua orang sih. Mau kayak dan again ya gue kalau buat lagu tuh berdasarkan dari yang udah gue alamin ya dari pengalaman gue. Jadi itu gak semuanya sedih, gak semuanya happy, gak semuanya jadi kayak berubah-berubah. Iya, Jadi iya, menurut iya, gue iya. kayak ada kalanya gue bakal mungkin ntar ngeluarin yang tiba-tiba sedih banget atau tiba-tiba kayak bekas dari sedihnya itu lagunya jadi happy atau tiba-tiba ntar ngebeat apa kayak gitu. Jadi ya semoga orang suka aja sih Ya kayak gitu. kesehari cerita yang lo alamin aja gitu ya untuk nunjukin sisinya Jordi ya. Karena gue capek sedih mulu. Emang sedih mulu? Dulu. Oh, dulu. Kan sekarang udah enggak. Jadi kayak please boleh gak lagu happy gitu. Oh, oke. Tapi berarti di genrenya ya sekitaran tetap pop lah ya gitu Tetap ya. pop sih kayaknya. Tetap pop, tapi ya nggak akan melulu ballads atau love ballads karena lo Nggak mengawalinya dengan ini. Iya. Cuma mungkin kalau ganti kayak pop Mandarin atau apa gitu. Serius, haus yang Hani Ceci. Ya nggak apa-apa sih, bisa aja. Bisa aja kan. Kita Iya. nggak tahu, kamu Itu menarik loh benar Iya. karena kayaknya dulu pernah ada penyanyi seperti itu di Indonesia tapi ya udah menghilang dan gue rasa tetap ada penggemarnya sih Pasti seharusnya. sekarang sih udah segmen udah really Iya kan? wide ya. Betul. Kenapa nggak dicoba? Oke. Betul, namanya coba kita oke. Oke. Terakhir ini berarti kan lu juga udah mulai gencar juga promo-promo mengalah tetap salah kan? Kemana aja, ngapain aja, dan mungkin ada yang bisa lo info ke music lovers mungkin untuk menikmati single anak pertamanya Jordi nih. Gue yang pastinya baru kayak mencoba siaran dan itu ternyata suatu hal yang baru buat gue dan seru juga ternyata siarannya kan terus datang ke podcast segala macem menyanyikan lagu gue karena itu suatu hal yang kayak Promo yang paling efektif. dan kayak happy juga ya ternyata kayak biasanya gue nyanyi tuh nyanyi lagu orang tapi kayak ini pas gue dateng gue nge-present lagu diri gue sendiri kayak suatu hal yang beda gitu. Oke. Tapi again kalau emang kalian pengen denger bisa denger di berbagai platform. Itu sekarang udah gak susah. Sekarang banyak banget. Kalian mau nyari di YouTube, mau cari di Spotify, atau mau nyari di pokoknya berbagai all DSP, digital streaming platform. Judulnya Mengalah Tetap Salah. Itu kalian bisa denger. Dan kalau video klip emang di YouTube. Aku Jordi Riz kayak gitu. Tuh biar komplit dengerin suaranya, lihat orangnya, dihafalin. Jadi ditunggu nanti kalau udah nge-add media sosialnya bisa ditagih kapan next single gitu ya. Boleh tagih aja, tagih Tagih aja. terus. Kalau bisa ntar tagih ke, ntar aku kasih tahu tagih ke gitu. siapa. Sama satu lagi, Om Tante tagih kapan lulus. Nah, Oh wow, boleh banget. Itu closingan ya. Lu udah 6,5 tahun ya, boleh tahu jadi 8 tahun lah ya. itu closingannya. Semoga sukses terus buat lo Jo. Thank you for too, Kak. coming. Thank you. Buat musik, buat di peran, buat Amin. kuliahnya ya biar segera lulus. Amen. Oke, Thank you so Jordi much, Kak. Riz. Bye-bye. Music lovers, itu tadi kita ngobrol bareng Jordi Riz. Nah, mau denger musiknya, mau denger lagunya seperti apa? Ya itu tadi ya udah di digital music platform udah bisa banyak didengerin. Jadi jangan kemana-mana. Soundcore Podcast masih akan kembali usai jeda.